Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, أو كما قال الرسول جددوا إيمانكم قيل كيف نجدد إيمانا يا رسول الله قال أكثروا من قولي لا إله إلا الله صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang kami hormati, alim ulama, guru-guru kami, orang tua kami, ketua masjid, beserta seluruh pengurusnya, ayahanda, ibunda semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi kemuliaannya. Siapapun yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang Allah sayangi. Yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan siapapun yang hadir di sini mendapatkan rezeki yang paling tinggi, liqa ar-rabbi. Kita semua bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tidak ada kata yang paling indah yang pantas untuk kita sering ucapkan, sering kita agungkan kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih-lebih nikmat iman, nikmat ibadah. Orang kalau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan datangkan ketenangan di hatinya. Allah akan berikan kebahagiaan ke dalam dirinya. Saya pernah, Pak, suatu hari menjenguk daripada mertua kakak saya. Beliau kena sakit stroke. Baru kurang lebih 2 hari dia sakit, saya datang ke rumahnya. Masya Allah, saya sering lah. Maksudnya, kalau kita melihat orang sakit ini, Masya Allah, beda-beda raut wajahnya. Tapi saya menjadi saksi. Bapak ini, Masya Allah, ketika saya datang ke rumahnya, yang dia ucapkan adalah terucap dari lisannya. Alhamdulillah Ustaz, ya. Alhamdulillah, saya diberikan sakit oleh Allah. Umur saya kurang lebih beliau katakan 65 tahun. Di antara usia saya 65 tahun, ya, saya diberikan sehat itu berarti 64 tahun. Saya selama ini nggak pernah sakit-sakit yang parah. Baru inilah kata beliau saya sakit parah, sambil ngomongnya nggak seperti selancar ini. Ya. Masih terucap apa? Alhamdulillah, masih banyak sehatnya dibandingkan sakit ini, kata beliau. Masya Allah. Ini stroke, Pak, setengah. Itu kalau ke kamar mandi itu, ya, dia harus nyesot, harus dipapah. Orang sakit stroke masih bisa mengucapkan Alhamdulillah. Lalu apalagi terucap dari lisannya? Bayangkan lagi ditimpa sakit stroke, walaupun masih setengah, ya. Ini masih ngomong, udah masih bisa, cuma nggak lancar lagi. Yang dia ingat tentang saudara-saudara yang ada di Palestina. Apa kata beliau? Ustadz, dibandingkan sakit saya dengan penderitaan orang-orang yang ada di Palestina, jauh sekali. Alhamdulillah, sakit saya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Palestina. Allahu Akbar. Tahu nggak apa yang terjadi, Pak? Makanya syukur itu memberikan energi dalam hatinya. Itu sekarang udah naik motor, Pak. 2 bulan beliau sakit, itu sembuh. Ya, sembuh. Masya Allah. Ya, beginilah kalau orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena bersyukur ini qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bisa bersyukur ini. Ya, alhamdulillah. Insyaallah ayahanda, ibunda, abang kakak semua, izinkan di pagi ini sebentar saja, tidak lama. Karena ada plus lainnya. Ya. Saya ingin sedikit membahas tentang hati. Dalam Quran diterangkan, yauma la yanfa'u mal
wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ada hari di mana tidak ada manfaatnya mal, harta, wala banun, bahkan anak. Harta nggak ada manfaatnya. Suatu hari nanti harta nggak ada manfaatnya. Anak pun belum tentu bisa memberikan manfaat. Tapi apa yang bisa memberikan manfaat di hari itu? Apa yang bisa menyelamatkan di hari itu? Masya Allah, kelihatannya sederhana, padahal sangat istimewa. Apa itu? Qalbun salim. Ternyata di hari itu, Pak, di hari itu maksudnya adalah di hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar, hari kiamat, penentuan kebahagiaan kita. Bahkan di hari itu adalah boleh jadi ketika datang malaikat maut mencabut nyawa kita. Ternyata yang menyelamatkan itu adalah hati. Hati yang mana? Karena kalau bicara hati, hati itu ada 3. Ada qalbun marid, hati yang sakit. Ini ciri-cirinya kadang-kadang. Kadang semangat, kadang sholat, kadang ini namanya qalbun marid. Asal kadang-kadang maklum lah. Ya, kadang baca Quran, kadang ini kadang-kadang ya. Ada namanya qalbun mayit, hatinya lah mati hatinya. Ini na'udzubillah wa iya na'udzubillah min zalik. Kita berlindung daripada hati yang mati ini. Ada hati yang terakhir bisa menyelamatkan kita. Qalbun salim, hati yang selamat. Nah, kita nak bahas ya, sedikit. Bentar saja. Apa sih ciri-ciri hati yang qalbun salim ini? Makanya ada seorang ulama yang mencoba merangkum tentang hati di dalam Al-Quran, yaitu ulama seorang dari Minangkabawi yang bernama Syekh Zahir. Dia katakan, ya, beliau menulis, ternyata kalau bicara tentang hati yang selamat, tanda yang pertama dia ada tandanya. Ya, dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ya. Ciri yang pertama adalah qalbun mutmain. Hatinya ini tenang. Tanda orang qalbun salim itu hatinya tenang. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menaruh ketenangan ini? Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Only one. Hanya dengan mengingat Allah, maka akan Allah tenangkan hatinya. Apa? Ingat Allah, hati menjadi tenang. Allahu Akbar. Saya paling suka ayat itu. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya Allah, indah sekali. Apa kata Allah? Ingatlah kepadaku, maka aku pun ingat kepadamu. Maka kapan datang masalah, kenapa hidup tidak bahagia? Kenapa hidup tidak tenang? Awal daripada masalah tak kalah hati berpaling dari Allah. Maka tidak ada yang paling penting kita ingatkan dalam hidup ini kecuali kita ingat Allah. Makanya semua apapun yang kita lakukan itu semuanya ada doa-doanya, betul tidak? Kenapa semua itu ada doa-doanya? Karena Allah ingin dalam setiap aktivitas kita itu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Masalul ladzi yazkurullah wa la yazkurul kal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah, kal hayy wal mayyit. Bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Makanya kita ini apapun selalu ingat Allah. Makan disuruh ingat Allah, betul tidak? Ya, kalau ada orang yang makan, ada sahabat Nabi yang makan tapi dia tidak mengucapkan bismillah, maka Nabi SAW katakan setan makan bersamamu. Ya, meludah makananmu. Maka Nabi mengajarkan apa? Bismillahi awalihi wa akhirihi. Ucapkan ini. Bayangkan makan suruh ingat Allah. Ya kan? Tidur ingat Allah lagi. Ya, maka kalau kata almarhum Ustaz Arifin Ilham,
biasakan kalau kita tidur, lisan yang terucap terakhir apa? Kalau bisa nih, ini diamalkan, namanya belajar mati sebelum mati yang sebenarnya. Karena kalau orang tidur itu adalah bunga kematian. Maka biasakan kalau kita mau tidur, ucapkan apa terakhirnya? Kalimat talbiyah, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Itu. Ma ibu-ibu, walaupun ini kalimat terakhir, kalau dipanggil suami, dek, jangan nyebut la ilaha illallah. Dek, tolong ambil minum, dek. La ilaha illallah. Ya. Maksudnya kita kalau panggil suami tetap nyaut, tapi terakhir kali ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Ayah saya punya teman, Bu, ya. Beliau punya istri. Istrinya ini meninggal dunia ketika tidur. Kita jangan ngira kalau kita tidur baca bangun lagi, belum tentu. Betul tak? Maka kata teman ayah kami itu, dia bilang sama ayah dan ayah sama saya itu, dia katakan, "Oh, aku udah tahu," katanya, kalau biniku meninggal dunia, sehat. Ya, cuma malam tuh adalah yang ngigau-ngigau. Kayak ada yang ngomong-ngomong, cuma ada sama gitu kan. Makanya Pak, kalau bini ngigau-ngigau, Pak tengok Pak. Dibangun. Siapa tahu datang malaikat maut gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, karena kalau kita bicara ngigau, Pak, ini kalau agak takut agak panjang. Ya, saya ingat cerita kisahnya Sauban. Sauban itu sebelum meninggal dunia itu, dia ngigau ketika ininya. Seandainya lebih jauh, seandainya yang baru, seandainya yang semuanya. Ini mau diceritakan tidak? Buat jam 7 telah. Ya, Masya Allah. Ayolah, apapun ingat Allah. Kenapa orang maksiat? Karena tidak ingat Allah. Betul nggak? Yang anak muda, kalau kita ingat Allah, diajak kawan mokel. Bapak tahu nggak mokel, Pak? Saya juga nggak tahu, Pak. Pokoknya intinya makan diam-diam. Nggak tahu apa kepanjangannya. Kalau kita nih ingat Allah nih, Allah Akbar, diajak kawan mokel yuk, diam-diam. Ya, Allah. Kalau dia ingat Allah, jadi nggak mokelnya? Enggak. Dia tahu dia diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, hidup kita bukan kurang pikir, tapi hidup kita kurang zikir. Ya. Kita ingat masalah, kira-kira ingat masalah itu menyelesaikan masalah atau tidak? Enggak akan. Yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah Allah. Maka lebih baik banyak ingat Allahnya aja dalam hidup ini. Ya kan? Apapun. Maka jangan bengong-bengong. Naik motor bengong, nunggu beduk bengong. Ya. Mendingan ingat Allah aja. Hanya saya tuh paling suka ya, lihat-lihat orang yang pakai tasbih digital itu ya. Itu tuh kalau kita lihat orang digital tuh, Masya Allah, ini kan tanda nih. Ya, atau pakai tasbih biasa gitu kan. Ya, udahlah. Daripada kita mikir-mikir masalah, kita dipikir-pikir juga nggak selesai. Mendingan mikir, zikir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah akan berikan ketenangan pada hati yang siapapun mengingatnya. Yang dipercepat saja. Yang kedua, qalbun munif. Nah, orang yang punya, yang akan Allah berikan qalbun salim ini siapa tanda yang kedua? Yang pertama adalah mereka suka zikir sehingga Allah berikan ketenangan di hatinya, mutmain. Yang kedua adalah qalbun munib, hati yang suka kembali. Dalam Quran surat Al-Qaf, man khasyar rahman bil ghaib wa jaa bil qalbin munib, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pemurah, dan dia datang dengan hati yang munib. Makna munib? Hati yang suka kembali, hati yang suka taubat. Kalau dia buat salah, cepat-cepat dia taubat, dia cepat sadar, dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nih manusia, yang namanya manusia ini ada nggak salahnya? Ada nggak dosanya? Oh banyak. Ya, di sini angkat tangan yang nggak ada dosa. Dosa kita nih kira-kira banyak atau sedikit? Yang sedikit angkat tangan. Banyak banget atau banyak sekali? Kalau dia tanya di mana tempat kita ingin? Di surga. Wah, Allahu Akbar. Ini aku ingin lah banyak dosa, inginnya ke surga lagi. Ya. Qalbun munib, cepat-cepat kembali hatinya. Kalau buat salah, cepat kembali. Ya. Kalau buat kesalahan, cepat-cepat bertaubat. Makanya SH, salat taubat setiap hari, jangan pernah ditinggalkan. Dan Nabi SAW kalau bicara
taubat, bicara istighfar 100 kali minimal, ya. Allahu Akbar. Qalbun munib, beruntunglah mereka yang punya hati senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini Masya Allah, qalbun wajil. Ya, dalam Quran surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wajil. Ya. Orang-orang beriman itu kalau dia menyebut nama Allah, disebutkan nama Allah, didengarkan nama Allah, wajil. Gemetar hatinya. Gemetar hati ini Pak, tidak sama Pak dengan gemetar handphone Pak. Apalagi dengan gemetar bumi, itu gempa Pak. Ya, apa ciri-ciri, apa gemetar ini? Dia muncul khauf. Nih contoh nih Pak, kami tuh punya santri di pesantren itu. Allahu Akbar, ini santri agak spesial. Sakit-sakit masuk kelas. Tahu nggak kenapa masuk kelas Pak? Karena disebut nama ayahnya. Anak ini kalau kami sebut nama ayahnya, ini jangan tanya. Tak, pokoknya sama ayahnya tuh saya tidak tahu lah apa amalan ayahnya ini. Ya pokok asal disebut nama ayahnya, ini anak tidak berani apa aneh-aneh. Sakit-sakit misalnya, ngapa kamu tidak masuk kelas? Makanya ada santri, kamu tidak masuk kelas. Nanti ini ya, Ustadz bilang sama ayahnya ya, langsung mandi. Ini namanya wajil Pak. Ketika didengarkan nama ayahnya, dia gemetar. Ini jangan sampai, nih mohon maaf ini ya, jangan sampai kita bukan didengar nama ayah. Ningok ayah pun, dia takut apalah. Padahal ada ayah di depan. Ini mohon maaf ayahnya ini nggak punya bargaining position. Ayahnya ini mohon maaf ya nggak punya apa ya, nggak punya taring, punya apa ya? Maksudnya bukan begitu. Maksudnya anak ini saking dia terkesan dengan pendidikan ayahnya, walaupun dia jauh dari ayahnya, tapi kalau disebutkan nama ayahnya, anak ini jadi semangat, nggak mau males-males. Allahu Akbar. Ini ayah. Lalu bagaimana ketika disebutkan nama Allah dalam kehidupan kita? Allahu Akbar. Apa Pak yang kita takutkan dalam hidup ini Pak? Ya, takut tak punya rezeki. Allah. Saya ini lagi suka dengan apa lomba Quran di Iran. Ini Masya Allah, mudah-mudahan dijaga ya negeri-negeri Islam ya. Pokoknya kalau di Iran tuh Bapak silakan buka tuh yang ada yang juara 1 itu ya, orang Indonesia yang interlomba apa tilawah itu. Mereka nih para jurinya, Allah. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Ya tidak punya rezeki. Ya Rob, ada orang yang mengeluh 60 tahun, tapi selama 60 tahun lagi hiduplah. Ini siapa yang ngurus? Ya, makanya jangan pernah takut kehilangan apapun dalam hidup ini. Tapi takutlah kehilangan Allah. Man wajaddani wajadda kulla syai'in wa man tarakani taraka kulla syai'in. Dalam satu marhum hadis qudsi, kalau kita mendapatkan Allah, kita mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau sudah kehilangan Allah, kita sudah kehilangan segala-galanya. Haji, belajar Pak. Belajar kita itu. Makanya kalau orang itu dia hatinya benar, hatinya salim, kalau dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, cocok gak Pak? Jadi muazin di sini Pak. Ada lowongan gak kira-kira? Jadilah azan-azan duha gitu ya. Orang kalau dengar azan dan hatinya benar-benar salim, ketika ada seorang sahabat, kalau ada Sayyidina Ali, ketika sedang memegang batu untuk menyusun di rumah, sedang buat rumah, ketika mendengar azan Allahu Akbar, ini batu sudah di tangan, tinggal taruh istilahnya dekat semennya, nyelepasnya batunya, enggak naruh biar rasa semen. Itu Pak kalau orang sudah wajil ini. Itu yang dengan azan Allahu Akbar, Allah lagi lama komat lagi. Santai, baik. Ya, lagi lama komat ya. Bukan masalah komatnya. Ini masalah apa? Allahu Akbar. Dalam ilmu apa orang kalau ada di kepolisian dipanggil Pak, siap dong. Dipanggil langsung nyaut. Betul tak?
Maksudnya manggil komandan siap dan tapi kalau manggil dengan Allah nggak ada siap-siapnya. Enggak. Ya nggak boleh begitu. Harusnya kita belajar. Kalau dipanggil Allah, siap. Tinggalkan semuanya. Tidak ada yang lebih penting daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada yang penting daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Pak ciri-ciri belajar kita. Minimal dalam panggilan Allah, minimal dalam azan, Bu. Tinggalkan dulu, Bu. Tengah nyuci, Allah Akbar, Allah tanggung. Makin kuat ngumpas cuciannya. Kuat dulu. Ya. Kerjakanlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Kalau urusan dunia seakan-akan hidup selama-lamanya. Artinya apa urusan dunia ini kalau tidak bisa dikerjakan hari ini, hari besok gigi paca. Hanya kalau orang punya hati yang wajil, Pak, dia punya kekuatan. Nah, seperti yang saya pernah kisahkan ya tentang Atok Hasan itu, saya suka kisah ini. Tidak tahu lah ngapa. Saya kalau kutung-kutung suka bawa kisah ini. Atok Hasan ini 2,5 kilo rumahnya dari masjid ini. Allahu Akbar. Jalan kaki ke masjid. 75 umur. Jalan kaki ke masjid. Ketika ada seorang orang yang nak bantunya, pemuda Indonesia, ini kisah dikisahkan oleh pemuda Indonesia. La, bisa pegang tanganku, bisa bantu dah. Ana holas, ana aku minka. Bisa bantu saya. Ana aku minka, saya lebih kuat darimu. Atau umur 75, ngomong kayak pemuda, aku lebih kuat dari ki. Ini baru atau. Li'annallaha ma'i, karena Allah bersama saya. Ini mah. Kata Syekh Fadlan, ya ulama Mesir Quran, di Mesir itu ada sholat tarawih 3 juz. Di sampingnya ada orang tua yang udah renta. 3 juz sholat tarawih. Kuat luar biasa. Ditanya, "Toh, atau ini kuat gitu?" "Dek kamu, rematek toh?" "Enggak kamu asam urat." "Kenapa toh ini baca kuat macam ni?" Apa kata Atok tuh? "Saya sholat bukan pakai tenaga, tapi saya sholat pakai iman. Pakai hati yang wajil." Kita baik kalau sholat, asal sholat tarawih, main tebak-tebak surat. Apa yang dibaca ini kira-kira yuk? Ar-Rahman, matilah. Ar-Rahman panjang. Nyesal sholat ini. Yang terakhir, mudah-mudahan kita termasuk dapat yang keempat ini daripada ciri ya orang yang diberikan oleh Allah qalbun salim, diantaranya adalah layyin. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 23, alladzina yakhshawna rabbahum tsumma tulinu juluduhum wa qulubuhum. Hatinya lembut. Ini lembut ini bukan berarti jadi Pak. Jadi melo bukan. Ya, lembut penuh dengan kasih sayang. Man yuharrim rifqo yuharrimul khair kulluhu. Barang siapa yang terhalang dari kelemah lembutan, maka dia terhalang dari kebaikan. Keluarga yang di dalamnya tidak ada kelemah lembutan, maka di dalamnya tidak ada kebaikan. Tidak ada. Masjid yang di dalamnya tidak ada kelemah lembutan, dalam tanda kutip ya, tidak sayang dengan anak-anak, maka tidak ada kebaikan. Kalau kata Muhammad Al-Fatih, kalau kamu ingin melihat masjidmu hidup atau lihat tidak, lihatlah anak-anak di dalamnya. Kalau di dalamnya banyak anak-anak, ini insya Allah masjidmu hidup. Bapak tahu Andalusia? Apa sekarang? Spanyol. Dulu Andalusia itu pada ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad, itu masjidnya jangan tanya. Ya, tapi apa yang terjadi dalam perang salib? Masjid dirubah menjadi gereja. Hati-hati. Ya, ketika sudah kehilangan kelemah lembutan ini. Saya dulu pernah ada seorang anak, kan pas saya sholat tuh orang olah komat, ada budak tuh nengok ngintai. Aku tanya, "Jangan apa jangking ngintai?" Aku tengah ngintai Pak Haji tuh. Ngapa Pak Haji tuh garang? Asaknya lah masuk baru aku masuk. Astagfirullah, bukan ini Pak ya. Kadang-kadang astagfirullahaladzim. Ya na'udzubillah. Harusnya dibuatkan program, harusnya dibuatkan sistem ya. Kita harus belajar dari apa? Dari seorang syekh. Saya lupa namanya, di Saudi itu, di Timur Tengah itu ada seorang syekh yang ketika dia meninggal dunia, tahu nggak Pak siapa yang nangis Pak? Seluruh anak-anak di kampung itu menangis. Seluruh anak-anak menangis di kampung itu. Anak-anak yang nangis.
Pak, kalau anak nangis, Pak, kira-kira macam mana, Pak? Saya tuh sering merhatiin kalau ada orang meninggal dunia, kadang-kadang anak tuh ketawa, ya. Nama lu anak-anak, dia tidak ngerti. Tapi ini anak nangis. Nangis anak-anak sekampung tuh. Karena Syekh itu Allahu Akbar. Kalau pergi ke masjid, Pak, dia selalu bawa susu, selalu bawa permen. Dia sering main sama anak-anak di masjid itu. Masya Allah. Makanya yang di sini besok pagi bawa susu, bawa permen. Percayalah, Pak, apa akan dikenang di kampung Bapak. Ya Allah, ada lagi amang tuh nyala kalau pergi ke masjid bawa susu, dikumpul dulu anak-anaknya. Nah, ini ada susu, tapi kalau sholat jangan main-main, no. Saya punya kenalan, Pak, dia nggak mau disebutkan. Ini inspirasi. Ustadz di kampung kami itu orang yang sholat paling 10 orang, yang paling banyak anak-anak. Tahu macam mana Ustadz, macam mana banyak anak-anak? 5.000 ku beri sikok duit, kan dia penuh, Ustadz. Sini, Kak. Ika kalau sholat 5.000, yang plus doa 10.000. Serius. Beginilah orang. Kami sepi, Ustaz. 5.000, Bapak kasih percaya hari ini, Bapak umumkan siapa yang sholat di Masjid Qubatimah dapat duit 100.000. Kunik linggo. Sampai pucuk loh. Ya. Anak-anak lagi yang lembut. Lembut, Pak. Apalagi dengan keluarga. Ya Allah. Pak, sayang-sayang, Pak, ya. Makanya terakhir terakhir terus kita terakhir susu dia lah. Dikit lagi, Pak. Ya. Maka kata Abuya Habib Hasan Asy-Syikhab, beliau mengatakan, agar kita ini mendapatkan hati yang bersih, Pak, lakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah jangan membenci siapapun dalam hidup ini. Jangan benci siapapun. Jangan benci siapapun. Tak suka kayak orang, jangan benci, Pak. Boleh jadi orang yang kita benci itu jangan-jangan yang datang ketika kita meninggal dunia sholat jenazah kita. Dialah yang menyolati jenazah kita. Jangan dibenci. Yang ketika sahur nasi keras, jangan dibenci bini kita, Pak. Ini nasi apa batu? Ya Allah, mulut ngarang-ngarang murai batu. Ya, astagfirullah. Tolong, Pak, jangan benci siapapun dalam hidup ini. Semalam saya kultum di satu masjid, saya bilang, kadang-kadang orang ini di dalam masjid, lalu dia ada punya masalah dengan orang lain, yang salahnya masjid. Ngapa emang tidak sholat di masjid itu? Tak kawah aku tengok mukanya, ya. Masjid yang salah. Apa salah masjid? Ngapa harus pindah? Ngapa tidak pindah rumah bayi sekalian? Jangan, ya. Ayolah, jangan benci siapapun. Kata ulama, kalau seandainya kita punya perasaan benci, nanti akan timbul dendam. Kalau sudah dendam, nanti timbul hasad, timbul iri, timbul penyakit-penyakit hati. Orang yang dendam itu, tahu nggak, Bu? Seperti apa? Seperti memegang bara api. Megang bara apinya. Kalau kita tidak suka sama orang, kita pegang bara api, yang terbakar siapa? Orang itu atau kita? Kita. Makanya beruntung orang yang punya hati-hati yang gak ada kebencian dengan siapapun. Robi'ah al-Adawiyah ketika tanya, wahai Robi'ah, kamu benci gak sama iblis? Saya tidak tahu apa itu benci. Dalam pikiran saya tidak tahu apa itu benci. Saya tidak ngerti apa itu benci. Hilangkan, Pak, kebencian dengan siapapun, Pak. Kalau tidak suka dengan orang, cepat-cepat maafkan. Ya, kita nih kadang-kadang ya Rob, ya, dah, lagi nak lebaran. Tak masih nunggu lebaran, Pak. Maaf-maafan ya Allah. Makanya kalau kita bicara tentang sirah, ada seorang sahabat Nabi yang Nabi katakan, tuh tengok tuh ahli surga. 3 kali Nabi katakan, tahu nggak apa amalannya? Amalannya apa, Pak? Ketika sebelum tidur, yang memaafkan siapapun, dan tidak mau menyimpan rasa dendam dengan siapapun. Dia bersihkan hatinya ketika sebelum tidur. Yang kedua, dipercepat. Tidak merasa lebih baik dari siapapun. Kalau pengen punya kolbun salim, Pak, hati yang selamat, please jangan merasa lebih baik daripada siapapun.
Bapak-bapak menku tengok-tengok boleh sini rata-rata lah 10 kali gali hatamnya. Allahu Akbar, ini minimal 10 kali ini. Ya. Allahu Akbar. Kita yang hatam Quran 10 kali, yang hatam Quran 5 kali, yang hatam Quran 3 kali. Jangan sampailah hatam Quran 10 kali, tapi mohon maaf, harusnya buat hati makin lembut, nih buat hati makin sombong. Percuma. Enggak. Apa, Pak? Ya, merasa lebih baik daripada orang lain. No. Kita tidak pernah tahu seperti apa akhir hayat hidup orang lain, betul tak? Kita terawih, nengok orang tak terawih. Jangan punya perasaan lebih baik. Wah, ngejar dunia, Ika nih. Mati dek dunia. Seger benar nih ngomong. Kita tidak tahu bahwa orang yang sedang berjuang, mungkin dia sholat isya, kalau dia tidak sholat tarawih mungkin boleh jadi apa? Sedang nak nyari baju baru untuk maknya, mungkin sedang jaga maknya di rumah sakit. Jangan pernah memponis apapun dalam hidup ini. Udahlah, jangan merasa lebih baik daripada siapapun dalam hidup ini. Takutnya apa? Timbul sifat sombong dalam diri kita. Na'udzubillah wa iya na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, sayang dengan siapapun. Sayang-sayang Pak ya dengan istri Pak ya. Sayang-sayang Pak dengan anak Pak. Sayang-sayang Pak. Sayanglah dengan setulus hati. Orang yang penyayang dia akan disayang. Orang yang sayang dengan yang di bumi, maka yang di langit akan menyayanginya. Barakallahu fikum jami'an. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang bersihkan hatinya dan celakalah orang-orang yang mengotori hatinya. Afan minkum hadanallahu yakum jami'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.